Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Tauhid Wahidin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama pembukaan tadi sudah terlaksana ya. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Dan acara yang keempat acara inti diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Tauhid Wahidin. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Miftah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada Bapak Ibu guru yang kami hormati, wabil khusus pada Bapak Tauhid Wahidin yang hari ini akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir di sini mengikuti diseminasi oleh guru penggerak yaitu Bapak Tauhid Wahidin
dengan tidak ada halangan sholat apapun. Salam salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, acara destinasi aksi nyata modul 14 budaya positif pada siang hari ini ya merupakan acara pokok dari guru penggerak ya, khususnya angkatan yang 11 maupun yang sebelum-sebelumnya. Untuk itu mohon ya pada Bapak Ibu guru senantiasa untuk memberi motivasi, mendorong dan siap untuk membantu teman-teman kita yang nantinya mungkin akan berlanjut kepada guru-guru lain yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak. Untuk kali ini Bapak Tauhid Wahidin, ya selanjutnya mungkin Ibu Zahratul Fatimah, Ibu Wiwit dan juga yang lain, Bu Mut dan sebagainya, tentunya nanti akan melewati seperti ini. Untuk itu acara siang hari ini dijadikan pelajaran bagaimana nantinya akan juga melewati destinasi dari yang awal sampai yang akhir. Saya mewakili kepala sekolah sangat mendukung acara ini dan tentunya nanti insya Allah yang lain juga akan menyusul. Dan saya ucapkan selamat pada Pak Tauhid Wahidin, selamat berdestinasi. Mudah-mudahan nanti hasilnya akan baik dan selanjutnya sampai akhir sehingga dinyatakan lulus. Dan tentunya kalau sudah lulus nanti akan disiapkan untuk kepala sekolah. Itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai mewakili kepala sekolah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang guru, termasuk hari ini atau siang hari ini mendukung kegiatan destinasi guru penggerak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari wakil kepala sekolah. Semoga Pak Tauhid Wahidin menjadi lebih bersemangat dan menjadi contoh untuk Bapak Ibu guru yang lain di SD Sempu untuk bersemangat mengikuti guru penggerak selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara destinasi modul 1.4 budaya positif yang akan dipandu langsung oleh Bapak Tauhid Wahidin. Kepada Bapak Tauhid Wahidin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Sempu, yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri Sempu beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki ya. Serta salam kita aturkan kunjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan pada seluruh Bapak Dewan Guru SD Negeri Sempu beserta stafnya, Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung saya dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11, yang mana dukungan motivasi tetap saya perlukan untuk lancarnya kegiatan saya sekarang dan nantinya sampai dengan selesai kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Nah, di sini saya sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan di sana, yaitu untuk melaksanakan destinasi. Kalau kemarin saya ada pendampingan individu, artinya didampingi oleh pengajar praktek PP. Untuk kali ini saya sendiri, tidak didampingi. Nah, kemarin untuk pendampingan itu saya mengangkat dari visi sekolah. Kalau kemarin visi sekolah. Nah, ternyata untuk visi sekolah kemarin yang telah dibuat untuk Ibu PP sudah sesuai. Namun kalau kita sejajarkan dengan visi yang sudah ada di sekolah kemarin, karena Pak Kepala itu merubah dari visi sekolah, ternyata masih ada perbaikan sedikit ya. Nah, untuk kelanjutan dari modul 1.4 ini, budaya positif, itu memang ada keterkaitan dengan kemarin pendampingan kemarin tentang visi sekolah itu. Nah, di sini modul 1.4 itu konsep utama dalam modul ini itu ada tujuh konsep utama. Itu yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dalam hal ini di modul 1.4 ini, budaya positif, saya menekankan di keyakinan kelas dan restitusi. Karena apa? Karena dengan melihat perkembangan yang ada di sekolah kita, yang notabene setiap hari di situ kita menghadapi berbagai macam anak yang dari segi latar belakang yang berbeda. Di situ tiap hari ada di situ ada gesekan-gesekan dari anak didik kita. Tentunya bagaimana kita dalam merespon atau menyelesaikan gesekan-gesekan tersebut. Saya akui kalau kita dulu dalam menyelesaikan persoalan anak didik kita, terkadang kita angkuh itu dalam artian dengan cara-cara kita tanpa mengedepankan keinginan dari murid itu sendiri. Nah, ini yang saya tekankan nanti di keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, bagaimana dalam menerapkan keyakinan kelas, bagaimana dalam segitiga restitusi, kegiatannya seperti apa. Kita sebagai pemantik ada suatu gambar, ada suatu pernyataan kira-kira. Ini ada 3 pernyataan. Yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu pernyataan itu sebenarnya betul atau salah. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu pernyataan benar atau salah sebenarnya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Biasanya anak yang kelas rendah ini kalau tidak dipupuk dengan hadiah, dia tidak mau. Misalkan kalau nanti ada yang nilai 100, saya kasih hadiah. Nah, itu kira-kira betul atau salah pernyataan itu? Dampaknya seperti apa kepada anak ke depannya? Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Kalau zaman dulu kita sistem teacher center itu berpusat pada guru, tapi sekarang kita sistemnya student center, berpusat pada murid. Nah, sebelum dilanjutkan, tadi saya lupa, saya di sini tidak ada niatan untuk menggurui atau meminteri dan lain sebagainya, hanya saja saling mengingatkan, apalagi di sini ada Pak Aulil yang sudah CGP duluan, tentunya lebih matang dalam
dalam menerapkan ilmu-ilmunya CGP di sekolahan ya. Ini seperti sudah saya katakan kemarin, orang Purworejo itu ada kata-kata tanbihun ya, itu terkenal sekali kata-kata tanbihun itu. Apa itu artinya? Ternyata tanbihun itu artinya ikilah pekiling. Ikilah pekiling itu yang membuat kita itu tidak merasa dirinya itu menggurui, tidak. Artinya dia hanya saling mengingatkan, saling ngaling-ngaling. Apalagi kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan lupa. Nah, lupanya ini hingga akhirnya saya mengambil kata-kata tanbihun itu sebagai dasar untuk kegiatan ini. Artinya tidak menggurui, tidak mengomentari dan lain sebagainya, hanya untuk pengingat-ingat saja. Apalagi Pak Oli sudah lari duluan. Terus yang lain seperti Pak Pati dan lain sebagainya sebenarnya sudah mereka lakukan, hanya saja lupa. Nah, ini untuk kali ini saya mengingatkan, saling mengingatkan, Brian eling-eling. Selanjutnya untuk tadi pernyataan sudah, kemudian paradigma sekarang yang tadinya teacher center menjadi bentuk student center menjadi bentuk teacher center, kebaliknya. Yang tadinya teacher center menjadi bentuk student center. Itu artinya apa? Nah, pembelajaran ini sebagai paradigma baru dalam rancangan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini kemarin sudah saya lakukan aksi nyatanya. Ternyata kalau kita pahami pembelajaran diferensiasi itu, kalau kita belajar pembelajaran itu ya step by step, sedikit demi sedikit, tidak masuk. Semoga Pak memang saya akui untuk pembelajaran diferensiasi itu butuh waktu, butuh pengalaman, butuh waktu jam terbang. Tidak langsung ujuk-ujuk langsung pembelajaran berdiferensiasi. Nah, matanya ya nanti. Yang penting dasarnya pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Itu kita dasarnya ketahui dulu. Baik pengembangannya nanti berjalan dengan sendirinya pada saat penerapan di kelas ya. Nah, kemarin yang saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi itu memang butuh sarana dan prasarana yang komplit ya. Terkadang kita melihat di TikTok atau YouTube atau media medsos yang lain kurikulum, membandingkan antara kurikulum sekarang terus kurikulum 13, kurikulum yang dulu itu. Kalau dilihat, kalau zaman dulu cukup guru membawa buku, terus lagi kurikulum 13 meningkat membawa laptop dan proyektor. Kurikulum Merdeka lebih lengkap lagi. Itu sebenarnya sarpras mendukung pembelajaran diferensiasi itu sarprasnya harus komplit ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan tidak semua pelajaran yang kita ampu itu harus memakai sarana seperti laptop terus proyektor, tidak semuanya seperti itu, tinggal kebutuhannya. Selanjutnya sobat, ini ada gambar yang mana kaitannya dengan berdiferensiasi. Di situ ada gambar kepalan tangan yang mana kalau kita peragakan, kita seolah-olah di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga, dan orang lain ingin meraihnya. Bagaimana tindakan kita? Apa arti BNP?
mau diberikan atau dengan suap kita lepas barang yang ada di genggaman itu. Ini kalau kita peragakan, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda atau B membuka? Aduh, ini otomatis. Intinya gini, intinya dari kepalan tangan itu ada sesuatu yang berharga. Bagaimana kita kepalan berharga itu untuk diterapkan dalam melaksanakan diferensiasi itu, untuk merubah paradigma baru ya, yang tadinya teacher center menjadi student center. Ini intinya begitu. Jadi kepalan tangan itu harus betul-betul kita jaga apa yang ada di dalamnya. Sedangkan teori kontrol kaitannya dengan yang tadi, kepalan tangan tadi, karena kita diferensiasi itu memang banyak yang belum memahami secara 100% atau mendalam berdiferensiasi itu seperti apa. Itu dengan nanti akan kita jalan bersama-sama di lapangan, saling mengisi kekurangan-kekurangannya. Nah, dari teori kontrol dari Dr. William Gleiser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa? Yang pertama, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu teori kontrol dari Dr. William Gleiser. Nah, kaitan dengan itu kita di modul 1.4 itu ada yang namanya disiplin positif. Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata-kata disiplin itu biasanya berkaitan dengan tata tertib, aturan, dan kepatuhan pada peraturan. Biasanya seperti itu. Kata disiplin juga sering menghubungkan dengan hukuman. Kalau misalkan kamu tidak mengikuti aturan, berarti kamu kurang disiplin. Kamu akan mendapatkan hukuman seperti ini dan itu. Biasanya kata-kata disiplin kaitannya seperti itu. Padahal sungguh berbeda karena belajar tentang teori disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin memaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau kita menghubungkan kata disiplin dengan hukuman seperti tadi, itu endingnya anak itu tidak merasa nyaman. Endingnya anak itu merasa keterpaksaan. Nah, dari miskonsepsi tadi, disiplin diri merupakan cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai sebagai pendidik. Tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Ini sekelumit dasar dan kegiatan kita hari ini yang nantinya akan saya tekankan pada keyakinan kelas dan restitusi. Kalau keyakinan di kelas itu kaitannya dengan
Kalau misal kita dulu itu membuat peraturan kelas. Nah, kalau sekarang bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kalau peraturan kan dibuat hanya sepihak dengan murid, bedanya seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat atas dua kesepakatan antara guru kelas dan siswa gitu. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi kalau misalkan disiplin positif itu diterapkan, sebenarnya anak itu kalau berbuat salah itu akan mengakui kesalahannya sendiri. Dia tahu salah. Kalau sudah dia tahu salah, nanti hubungannya dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Oh, keyakinan kelasnya seperti misalkan datang tepat waktu, anak itu kok terlambat, berarti dia merasa salah dan dia tahu konsekuensinya atau apa yang harus mereka perbuat tanpa kita mengucapkan kamu salah, kamu berarti melanggar aturan, kamu harus ini. Nah, itu tidak seperti itu. Dia akan merasa dirinya itu merasa ikhlas untuk menanggung konsekuensi yang telah dibuat, keyakinan kelas yang telah dibuat di dalam kelasnya itu ya. Sedangkan nilai kebajikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu untuk nilai kebajikannya. Disiplin itu artinya berarti untuk mengontrol diri sendiri. Nah, ini untuk nilai kebajikan dari berbagai institusi atau organisasi menurut profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini untuk profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Yang lainnya ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Sedangkan sikap murid dalam primary year, program pendidikan dasar, diantaranya di situ ada toleransi, empati, keingintahuan, kreativitas, jam kerjasama, percaya diri, antusias, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan komitmen. Itu biasanya ada di modul ajar ya. Di modul ajar kan ada profil pelajar Pancasila, di situ nilai-nilai kebajikannya ada di situ. Yang harus disebutkan tujuannya agar anak itu seperti ini, seperti itu. Terus 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, diantaranya 9 pilar karakternya ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, terus mandiri, disiplin dan tanggung jawab, jujur, amanah dan berkata bijak, hormat, santun dan pendengar yang baik, dermawan, suka menolong dan kerjasama, percaya diri, kreatif sampai dengan toleransi, cinta damai dan bersatu. Itu 9 pilar karakternya seperti itu. Sedangkan petunjuk hidup, nilai-nilai kebajikan petunjuk hidupnya adalah peduli, penalaran, kerjasama,
keberanian, keingintahuan, keluasan berorganisasi sampai dengan pemecahan masalah dan tanggung jawab itu untuk petunjuk hidup. Sedangkan keterampilan hidupnya, satu, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu untuk keterampilan hidupnya. Nah, sedangkan kebutuhan dasar manusia, tidak hanya ini yang universalnya, kebutuhan dasar manusia yang nanti penerapannya pada siswa kita sendiri. Mengapa kok anak sering melanggar atau keluar dari rel aturan atau keyakinan yang sudah disepakati? Karena kebutuhan dasarnya mereka itu belum terpenuhi. Pertama, kesehatan, rumah, makan. Yang kedua, siswa cari perhatian, biasanya kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya anak kurang kasih sayang orang tua nanti akan dilampiaskan di sekolah. Kadang-kadang anak berbuat salah dengan temannya. Terus lagi diakui kemampuan, dihormati atau penguasaan. Tidak ingin tertekan, bebas, merdeka atau kebebasan. Terus yang kelima, mencari kesenangan, bermain dan tertawa, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini terkadang kalau siswa kita melanggar keyakinan yang sudah dibuat, mesti di antara 5 ini mereka belum terpenuhi. Ada salah satunya, ada salah satu dari kebutuhan dasar itu mereka tidak terpenuhi, entah itu kesenangan, entah itu kebebasan, entah itu penguasaan, entah itu rasa kasih sayang atau bertahan hidup. Jadinya anak itu keluar dari keyakinan yang sudah disepakati. Nah, ini kita dengarkan bersama-sama. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ini di materi modul 1.4. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan
untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat,
Mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, ini secara lengkapnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dasar murid dan penerapan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpusat pada murid. Tapi untuk berjalannya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita harus mengetahui asesmen kebutuhan murid itu sendiri, mulai dari pembuatan asesmen awal. Asesmen awal itu kan nanti kita masukkan dalam 3 kategori kebutuhan murid. Murid masuk dalam asesmen auditori, kinestetik, atau visual. Itu nanti kaitannya seperti itu. Nah, kita lanjutkan saja. Ini tadi di mana ya? Nah, di sini ada motivasi, perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Dalam ketiganya ini, pertama, motivasi perilaku manusia. Ya, dalam motivasi perilaku manusia itu didasari menjadi 3 hal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Nah, di dalam hal ini kita sebagai guru itu ada bagian identitas gagal dan yang kedua adalah identitas sukses. Di dalam identitas gagal itu misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ini kalau kita selaraskan dengan konsekuensi atau restitusi, contohnya sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi, konsekuensinya kalau identitasnya sukses, konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Restitusinya seperti apa? Restitusinya adalah pilihan. Pengertiannya seperti itu. Misalkan yang kita ambil contoh korban mendapat keadilan, identitas gagal, dengan konsekuensinya korban bisa diabaikan, tetapi restitusinya korban mendapatkan ganti. Itu ya, itu pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini hukuman itu kan kaitannya dengan peraturannya adalah kamu harus ini. Itu kalau hukuman, identitasnya masuk kategori gagal. Kalau kita identitas sukses, ada 2 disiplin, itu yang pertama ada konsekuensi dan kedua restitusi. Sebagai contoh, kalau hukuman peraturannya ada kamu harus titik, berarti konsekuensinya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Tapi kalau restitusi itu bahasanya pun berbeda. Kalau kita amati apa yang kamu yakini, artinya apa yang kamu yakini, keyakinan apa yang kamu tahu, yang sudah kamu buat bersama, itu seperti itu ya. Itu pemecahannya itu dari dalam diri siswa itu sendiri. Di situ sebagai contoh,
tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensinya sudah diketahui masuk akal, restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, hukum oleh penghargaan. Nah, seperti tadi itu Pak, anak kalau misalkan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berorientasi tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya segala sesuatu itu harus ada penghargaan. Dari kon selanjutnya juga mengumumkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita mengambil hukuman seperti tadi, berarti masuk dalam kategori identitas gagal. Yang kedua, penghargaan tidak efektif, hanya jangka pendek. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Terus, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, dan motivasi dari dalam diri intrinsik. Bukan yang diharapkan itu motivasi intrinsik ya, dari dalam diri. Nah, sedangkan motivasi yang dinamakan motivasi dalam diri atau intrinsik itu misalkan saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dengan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul bicar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan baru. Ini artinya anak itu belajar pertama kali tidak merasa beban atau menjadi sebuah beban berat, tetapi dengan menjadikan belajarnya itu malah justru merasa gembira jika tercapai apa yang dia inginkan. Yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu kalau kita memberikan penghargaan kepada siswa, itu efek negatifnya seperti itu. Nah, yang kita harapkan yang ketiga ini, restitusi. Apa yang dinamakan itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Kosen. Nah, pendekatannya sebuah cara menanamkan konsep disiplin positif itu dengan cara restitusi. Anak seperti kemarin saya praktekkan saya mengambil dua kasus. Pertama, anak datang terlambat, terus yang kedua adalah anak yang berbuat gaduh di dalam kelas. Nah, kemarin untuk dua kasus ini saya contohkan, saya praktekkan. Yang terlambat kelas, biasanya kan kita tidak mau tahu anak itu mengapa kok terlambat kelas, kita tidak mau tahu. Hanya kamu terlambat, kamu melanggar aturan, seperti itu. Nah, dengan cara restitusi kita menggali, memvalidasi, meyakini siswa, ya, menggali identitas. Kenapa kok kamu terlambat? Alasannya apa? Penyebabnya apa?
Terus nanti kalau sudah kita gali, baru diyakini itu artinya anak itu kamu telah berbuat seperti ini itu salah atau betul. Otomatis dia akan meyakini kalau hal seperti itu salah, dan konsekuensinya dia tahu sendiri jalan keluarnya seperti apa. Berarti besok misalnya kalau terlambat masuk sekolah, berarti kedepannya berangkat lebih pagi. Misalkan kalau penyebab terlambat anak bangunnya kesiangan, lah kok bisa kesiangan, malamnya apa? Ditelusuri lagi. Malamnya mungkin nonton televisi terlalu lama atau bermain game, ditelusuri lagi. Nah, kedepannya sampai anak itu mengerti jalan keluar, saya harus tidur kasih supaya besok bangun kasih, berangkat sekolah juga kasih. Seperti itu kalau restitusi, penerapan restitusi dalam disiplin positif. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Seperti itu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sampai dengan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Yang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kalau hukuman siswa diberi hukuman lari keliling, berarti hukumannya berupa fisik, itu hukuman. Kalau konsekuensi, siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugas pada saat istirahat. Misalkan disuruh menulis Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, itu masuk dalam kategori konsekuensi. Tetapi kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya seperti tadi. Kalau anak terlambat, penyebabnya apa, kita gali sampai dia tahu bagaimana penyelesaiannya. Berarti saya harus tidur kasih, tidak terlalu malam supaya besoknya bangun pagi dan tidak terlambat sekolah. Itu untuk restitusi. Nah, di sini ada posisi kontrol. Kita sebagai guru nanti kita akan tahu kita dalam posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau posisi teman, atau pemantau atau manajer. Ini yang lebih bagus, lebih baik kita sebagai posisi manajer. Nah, kita sampai sekarang itu posisinya ada di mana? Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini kalau misalkan itu sebuah contoh, kalau kita menjadi penghukum, biasanya kata-katanya begini: kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan kamu. Terus lagi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Terus lagi biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau kita posisi sebagai penghukum. Beda lagi dengan pembuat orang merasa bersalah. Bahasanya seperti ini: kamu sudah tahu ya, ibu lelah sekali dan lain sebagainya. Terus menghubungkan, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Tuh, kalau kita dalam posisi guru pembuat orang merasa bersalah. Terus lagi kalau kita posisi guru sebagai teman, ayolah lakukan ini demi ibu. Nanti ibu atau bapak guru kalau kamu berbuat seperti ini, nanti ibu yang dimarahi kepala sekolah. Itu kalau kita posisi sebagai teman. Kalau pemantau beda lagi. Kalau pemantau itu biasanya bahasanya apa peraturannya. Kalau misalkan
Kamu terlambat, apakah peraturannya sih? Coba kamu ingat-ingat seperti itu kalau bahasanya, bahasa pemantau. Tetapi kalau bahasa sebagai posisinya kita sebagai manajer, bahasanya itu lebih halus. Apa yang kita yakini, artinya kesepakatan apa yang telah dibuat, diingatkan kembali. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kembali ke siswa untuk mengendalikan dirinya sendiri, terus menguatkan pribadi sampai dengan mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Itu kalau kita sebagai posisi manajer. Nah, kita lihat sampai detik ini, sampai saat ini kita posisinya sebagai di posisi apa? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, di sini kalau posisi penghukum, seperti tadi sudah saya sebutkan, kata-katanya biasanya patuhi aturan saya atau awas, itu biasanya seperti itu. Kamu selalu saja salah, sampai dengan selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai, misalnya anak itu apa ya, tidak merasa nyaman dengan posisi penghukum seperti ini. Yang kedua, posisi kontrol. Penghukum nada suaranya biasanya tinggi, bahasa tubuh sambil mengacung-acungkan jari biasanya ya. Hasilnya seperti apa? Kemungkinan murid itu akan marah, dendam, atau bersifat agresif kalau kita posisinya sebagai penghukum. Terus kalau posisi membuat merasa bersalah, itu tadi kata-katanya ciri khasnya seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau posisi membuat merasa bersalah itu hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu kalau posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Beda lagi kalau misalkan posisi kita dalam posisi teman. Nah, biasanya tadi kata-katanya, ayolah bantulah ibumu. Kalau kamu berbuat seperti ini, nanti Pak Ibu atau Pak Guru yang dimarahi ke Pak Kepala Sekolah, itu posisi dari teman. Hasilnya seperti apa? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau misalkan yang menangani guru yang lain, anak itu tidak orang mandi lah, salah Jawa itu orang mandi. Sudah berapa menit Mas Farhan? Oh, kita lanjut ya. Terus lagi posisi pemantau. Kalau posisi pemantau biasanya hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Itu posisi pemantau. Nah, ini yang kita inginkan sebagai posisi manajer, yaitu posisi manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersamamu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu posisi manajer. Ini langsung saja ya. Ini posisi kontrol. Nah, ini keyakinan kelas yang utama ini. Sebelum kita masuk restitusi, kita harus mengetahui keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda roda 2? Banyak kemungkinan jawabannya banyak demi keselamatan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker?
jawaban yang paling banyak adalah untuk keselamatan. Biasanya kan kalau jawaban yang umumnya kan supaya tidak terkena tilang polisi. Ini langsung saja. Tahapan menciptakan keyakinan kelas itu ada 3. Yang pertama adalah itu untuk tahapan menciptakan keyakinan kelas yang terakhir, buatlah poster atau muat di media sosial. Itu tahapan keyakinan kelas. Di contoh keyakinan kelas, bahasanya pun tidak seperti peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan dilarang, tidak boleh begitu kalau peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, bahasanya bahasa positif, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik sampai dengan tidak merugikan orang lain. Bahasanya itu tidak dilarang atau tidak boleh. Tapi kalau keyakinan kelas bahasanya positif seperti tadi. Itu perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kembalikan barang ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Di situ ya perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Nah di sini segitiga restitusi. Ya, di situ ada tahapan-tahapan dari segitiga restitusi itu. Pertama, menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini nanti tadi sudah saya singgung bagaimana penerapan dari segitiga restitusi. Contoh saya kemarin untuk restitusi 2 bentuk kasus yang sudah saya lakukan kemarin ya. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana caranya, diantaranya menstabilkan identitas itu mencari tahu, menggali informasi, validitas tindakan. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bahwa itu tindakan itu salah. Nih kata-kata untuk menstabilkan identitas biasanya seperti itu ya. Terus lagi validasi tindakan yang salah. Itu kata-katanya seperti itu biasanya dalam kita menggali informasi dari anak yang keluar dari keyakinan yang sudah disepakati. Terus menanyakan keyakinan bahasanya seperti itu. Apa nilai yang kita percaya di dalam kelas sekolah kita? Itu ada kira-kira seperti itulah. Nah ini video restitusi kemarin yang saya. Nah ini mulai urutan dari validitas data, menstabilkan identitas, menstabilkan dan meyakini. Memang ini saya 180 derajat berubah dalam menangani anak-anak yang kasus seperti ini. Kalau dulu saya seperti itu. Dengan adanya restitusi ini saya menjadi tahu. Nah ini nanti ya, karena ini materinya sudah mencukupi ya. Ini itu nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, ya belum tentu ini video ini betul 100% mesti ada kekurangannya. Nah ini kasus yang kedua. Kalau yang kedua itu anak terlambat sekolah. Nah ini intinya dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among,
posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu kesimpulan dari semua materi siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru semua yang sudah menghadiri diseminasi saya. Nah, terima kasih untuk Pak Hat. Nah, tentunya ke depan saya masih meminta motivasi serta dukungannya sampai dengan kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Batang selesai. Sekali lagi terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Bila tak hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.